Halo, halo. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Siang guys. tersehat is back. Yes. Seperti biasa, kami akan melakukan live selama 1 jam ke depan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian seputar JKN. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke kolom komentar ya. Yes. Nanti akan kita bantu jawab teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih kurang jelas atau masih perlu informasi, kita akan coba bantu jawab dari kantor cabang Pematang Siantar ya. Selain live juga kita ada buat konten-konten menarik teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa langsung di follow-follow aja karena kita bakal update konten setiap minggunya teman-teman. Jadi untuk bahan pembelajaran buat teman-teman kalian, sekalian juga gitu ya. Bantu share-share ya, bantu share-share. Mana tahu ada anggota keluarga atau teman-teman atau malah bapak dan ibu serta teman-teman yang sedang perlu informasi terkait program JKN ya. Yes, benar. Jadi program JKN itu adalah program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. BPJS itu adalah badannya, JKN adalah programnya, Kartu Indonesia Sehat atau KIS itu adalah kartunya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu informasi, ya langsung aja di komen-komen kira-kira Pak, kalau BPJS Mandiri berapa bayarnya gitu-gitu kira-kira ya. Boleh silahkan langsung tanya-tanya di kolom komentar. Yes. Jadi Bang Arif, kita di sini bertugas sebagai apa Bang Arif? Boleh sebutkan jabatannya nggak kira-kira Bang? Nah, boleh. Pematang Siantar. Jadi teman-teman, kita adalah karyawan di BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar sebagai pegawai komunikasi dan kesekretariatan. Jadi komsek lah kalau disingkat ya. Jadi kami adalah bagian apa ya Bang, bisa dibilang ya? Staf komunikasi dan kesekretariatan. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu informasi komunikasi, misalnya kayak kami pengelolaan media sosial itu ada di kami teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada konten-konten ataupun live yang sekarang sedang kami lakukan, itu adalah upaya kami untuk penyebaran informasi seputar program JKN, tapi tetap dengan gaya kami gitu ya. Yes. Yang penting tidak melenceng. Ya, ada pertanyaan pertama nih Bang dari Bang Lamtari Frida Maria. Ibu ini kayaknya, Ibu Lamtari ya. Ibu Lamtari. Bang mau nanya, mau ganti BPJS yang gratis bisa nggak? Iya, terima kasih sudah bertanya Ibu Lamtari. Jadi untuk BPJS yang gratis ya, kalau yang kita kenal itu namanya penerima bantuan iuran. Jadi penerima bantuan iuran itu ada yang dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Boleh banget Ibu kalau misalnya Ibu masuk kategori dari penerima bantuan iuran, silakan berkoordinasi dengan Pemda setempat Bu, bisa ke Dinas Sosial ataupun Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. Nah, jadi silahkan dikoordinasikan dulu. Kalau misalnya Dinas Sosial bisa ke kelurahan dulu Ibu ya, minta didata supaya bisa dimasukkan ke penerima bantuan iuran. Cuman sekali lagi Ibu, kita masih melihat kan dari Dinas Sosial ataupun Dinas Kesehatan itu kan, atau dari pemerintah daerahnya itu masih melihat lagi nanti ketersediaan anggaran dan kuota dari masing-masing pemerintah daerah ya. Jadi silakan diajukan aja dulu ya Bu. Nah, terjawab ya Bu. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak As 19. Asik. Sore Bang, mau tanya tamatan Propersiners bisa kerja di BPJS Bang? Berarti D3 ya Kak ya? D3 bisa Kak, coba aja ngelamar di website BPJS Kesehatan di www.bpjs-kesehatan.go.id. Coba dicek ada lowongan info loker yang tersedia atau enggak. Kalau misalnya ada, silakan coba dilamar aja ya Kak. Nanti ada requirement-nya atau syarat-syarat, nanti coba diikutin aja. Iya. Mudah-mudahan rezeki ya Kak. Amin. Kak Streets, apa tuh Bang? Kak, BPJS saya sudah tidak aktif setelah selesai kuliah. Apakah harus buat ulang, Kak? Gini Kak Streets, tidak harus buat ulang, hanya harus aktivasi aja. Yes. Jadi ini Kakak sudah selesai Sudah selesai kuliah. Berarti dari sebelumnya tanggungan orang tua ya. Kalau misalnya tanggungan orang tua apabila memang sudah selesai kuliah dan sudah lewat usia 25 tahun untuk yang kuliah.
itu memang didaftarkan kembali Kak namanya, diaktifasi aja dia ke Mandiri ya. Boleh jelasin Trip Mandiri ada kelas berapa aja? Nah, kalau untuk kelas Mandiri sendiri dia itu ada 3 kelas Kak. Kelas pertama itu tarifnya itu 150 per jiwa per bulan. Yang kelas 2 100.000 per jiwa per bulan, dan kelas 3 itu di 35.000 per jiwa per bulan. Jadi bisa dipilih aja tuh Kak. Nanti untuk aktivasinya mau di kelas berapa. Oke. Itu ya Kak Strix, semoga bisa menjawab Kak. Lalu dari Kak Lavisio. BPJS yang penangguhan bisa langsung pakai ya. Coba dicek di mobil JKN Kak. Kalau misalnya warnanya merah itu tandanya belum bisa digunakan karena statusnya masih nonaktif penangguhan. Nah, tanda dia sudah aktif apabila di mobil JKN itu berwarna hijau. Ya. Oke. Penangguhan biasanya belum bisa karena masih ada administrasi yang belum terselesaikan, gitu ya Kak ya. Ada pertanyaan juga nih Bang dari Kak Kuliah 03. Kak, BPJS saya nonaktif. Kalau diaktifin tagihannya gimana Kak? Kak, BPJS saya nonaktif. Sebelumnya Kak, kalau boleh tahu, Kak Kuliah ini dia nonaktifnya karena apa? Jadi cek juga tuh di mobil JKN nih Kak, mobil JKN. Nah, kalau dia nonaktifnya karena premi, berarti memang harus menyelesaikan tunggakannya terlebih dahulu. Tapi kalau Kakak nonaktifnya karena misalnya sudah tidak ditanggung oleh badan usaha, silakan lakukan aktivasi ulang, bisa beralih segmen ke segmen mandiri ataupun segmen-segmen yang lain. Mungkin Kakak diterima kerja menjadi PNS, polisi, TNI dan lain sebagainya ya. Jadi dicek dulu. Oke Kak? Yes, semoga menjawab ya Kak. Oke, selanjutnya Davani Coy. Apa tuh Bang? Oke Coy, rubah nama bayi di BPJS Kesehatan gimana Kak? Oke Kak, yang pertama dia harus sudah terdaftar di kartu keluarga terlebih dahulu. Nah, kalau sudah terdaftar di kartu keluarga, Kakak silahkan update data bayinya melalui Pandawa di 0811 8165 165 ataupun bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, kalau di kantor cabang Pematang Siantar itu gimana? Karena administrasi kita sudah dialihkan ke Mall Pelayanan Publik, silahkan Kakak datang ke Ramayana lantai 3 untuk Mall Pelayanan Publik. Di situ ada petugas BPJS Kesehatan yang siap membantu ya Kak. Oke. Semoga menjawab ya Kak. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Renta Uji Samosir. Oke, Kak Renta Uji Uli. Bang, BPJS 5 tahun sudah tak dipakai, tapi tagihan selalu datang. Ya, jadi izin Ibu Renta, kalau misalnya BPJS itu kan dia sifatnya wajib untuk semua masyarakat di Indonesia. Jadi kalaupun dia tidak dipakai kan iurannya itu sebenarnya untuk gotong royong yang sakit membantu yang sehat dibantu oleh yang sakit gitu ya. Yang sakit dibantu oleh betul, yang sakit dibantu oleh yang sehat ya, yang mampu membantu yang kurang mampu gitu. Jadi kalau misalnya ada tagihan yang belum selesai wajib dibayarkan Ibu gitu. Jadi kalau misalnya pun tidak bisa diselesaikan secara langsung, bisa menggunakan program kami yang namanya program rehab. Ya, jadi program rehab itu adalah program rencana pembayaran bertahap. Jadi Ibu bisa melakukan cicilan Bu. Jadi nanti ada simulasinya seberapa sanggup Ibu membayar. Itu Ibu bisa registrasinya di mobil JKN Bu, ataupun bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nanti akan dibantu oleh teman petugas telecollecting kita Bu. Jadi untuk tagihan itu memang wajib dibayarkan ya Bu. Kalau tidak bisa langsung bisa cicilan. Semoga menjawab ya Bu. Semoga menjawab ya Bu. Oke Bang, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Vinod. Kak, dulu aku bayar BPJS, tapi udah lama belum bayar, terus dialihkan ke gratis, bisa nggak ya? Tapi dialihkan ke gratis, tapi dialihkan ke gratis, udah dialihkan atau belum? Nah, itu dia. Gitu, coba diperjelas ya Kak. Nah, kalau itu sarannya juga harus dilunasin dulu juga sih Bang kan? Iya, tetap tunggakan. Iya, tunggakan itu sifatnya wajib. Jadi biarpun nanti sudah dialihkan ke penerima bantuan iuran, tunggakan itu tetap melekat di Bapak dan Ibu gitu. Jadi suatu saat apabila nanti misalnya tidak ditanggung lagi PBI-nya, maka nanti tunggakannya akan kembali lagi gitu ya. Yes, benar. Awal ikut orang tua PNS Kak Kuliah tadi. Kuliah. Kalau yang PNS berarti kan tidak ada tagihan itu. Silakan dilakukan aktivasi ulang, daftar ke segmen mandiri kalau memang belum bekerja. Kalau sudah bekerja silakan melapor ke PIC HRD untuk ditagihkan sesuai dengan
segmen PPU, pekerja Ya. penerima upah, sesuai dengan gaji nanti yang kakak terima ya. Yes, benar. Oke. Jawab ya teman-teman. Nah kalau yang misalnya mau mandiri, boleh dijelasin Rip? Kayak mana? Rip? Nah, kalau teman-teman mau mengalihkan ke mandiri bisa juga. Kita tuh ada 2 channel. Yang pertama itu channel tatap muka maupun non tatap muka. Kalau yang tatap muka, teman-teman bisa langsung datang ke BPJS Kesehatan terdekat ataupun ke Mal Pelayanan Publik. Ataupun kalau misalnya mager nih ataupun mau aktivasi secara online bisa nggak? Bisa banget ya teman-teman. Aktivasinya itu bisa dari mobile JKN. Di situ nanti teman-teman cuma diminta nick sama nomor rekening. Nah, itu nanti bisa langsung aktif BPJS-nya teman-teman gitu ya. Dan untuk kelasnya sendiri bisa teman-teman pilih di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Kelas 1 itu iurannya 150.000 per jiwa per bulan. Yang kedua, yang kelas 2 itu di 100.000 per jiwa per bulan, dan kelas 3 itu 35.000 per jiwa per bulan. Terjangkau banget kan teman-teman? Oke. Semoga menjawab ya Kak Kurnia ya. Iya. Ini dari Kak Santi Susanti. Gimana cara mengaktifkan kartu KIS dari pemerintah yang aktif? Silakan Kakak mengajukan ulang di pemerintah daerah setempat ya Kak. Iya. Tapi sekali lagi Kak, kami tekankan pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan kuota dan anggaran. Jadi kalau misalnya belum didaftarkan, mungkin masih masuk waktu tunggu ataupun kuotanya masih sudah tercukupi gitu Kak. Ya, gitu ya. Terus selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Bang Besteba Triana. Kakak nih kayaknya, Besteba Triana. Mau nanya Kak, kemarin pas lahiran BPJS anak keluar tapi sekarang nggak aktif lagi, gimana cara aktifinnya? Nah ini sekarang boleh dicoba cek dulu Kak Besteba, ini nonaktifnya karena apa? Coba dicek di mobile JKN, biasanya itu ada keterangannya ya. Apakah masih atas nama bayi nyonya? Kalau atas nama bayi nyonya wajar karena data si adik bayi tadi belum diupdate. Silakan diupdate dulu ya. Yes, benar. Kak Vinod tadi? Kak Vinod belum dialihkan Bang. Oke, kalau belum dialihkan berarti tadi sama jawabannya, coba dikoordinasikan dengan kelurahan, ke dinas sosial ataupun dinas kesehatan setempat ya. Iya. Jawab ya teman-teman. Dari Kak Susanti Cantik 386 nih Bang. Kak, saya mau tanya, BPJS anak saya sudah tidak aktif karena tadinya ditanggung di PT bapaknya karena SE. Apa itu? Agak terpotong bersambung ini ya. Coba bisa dijelasin Kak, lebih jelas ya. Terus dari Kak Andi nih. Apa tuh? Pak, mau tanya BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS JHT beda apa sama ya Pak? Izin Pak, kami dari BPJS Kesehatan, bukan dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi yang kami ketahui BPJS JHT itu program dari salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk informasi lebih lanjut boleh coba tanyakan langsung ke petugas BPJS Ketenagakerjaan ya Pak. Gitu. Ya. Kalau dari BPJS Kesehatan programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Yes, benar. Oke. Dari Aisyah Sri nih Bang, izin tanya Pak, bagaimana agar PBI BPJS Kesehatan tetap aktif terus? Ya, izin tanya Pak, bagaimana agar PBI BPJS Kesehatan tetap aktif terus? Ya izin. Ya untuk PBI itu kan tanggungannya ada 3 nih, ada yang dari pemerintah daerah, ada yang dari pemerintah provinsi, dan ada yang dari pemerintah pusat. Nah, masing-masing dari ketiga ini sama-sama melihat dari anggaran ketersediaan daerah serta kuota. Jadi kuota pesertanya ya Rip ya. Jadi semua itu tergantung dari daerahnya masing-masing Kak. Ya, kalau misalnya daerahnya anggaran serta kuotanya masih mencukupi dan tidak ada pengurangan, itu Pak otomatis pasti mungkin bakal terus diaktifkan. Tapi mungkin ini izin Bapak dan Ibu, setiap pemerintah daerah kan punya kriteria untuk penerima bantuan iuran masing-masing. Jadi mungkin tidak semua sama. Ya, nah, ada yang mungkin ternyata anggapannya yang satu ini ternyata sudah mampu dan tidak usah lagi ditanggung sebagai penerima bantuan iuran. Kembali lagi ke masing-masing daerahnya. Jadi coba ditanyakan kembali ke masing-masing daerah ya Bu ya. Ya. Oke. Semoga menjawab Bu Aisyah Sri. Ya, semoga menjawab. Ini ada yang berkaitan sama PBI juga nih Bang. Kopi gula aren. Iya benar. Kopi gula aren 227. Iya, BPJS PBI dialihkan ke Mandiri, bisa nggak tuh Bang? Bisa banget. BPJS PBI bisa dialihkan ke Mandiri bisa.
silahkan melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya untuk dialihkan. Nah, tapi kalau PBI ini kan yang kita tahu kelas 3 ya Bapak dan Ibu ya, dan kelas 3 itu tidak bisa naik ke kelas berikutnya, ke kelas 2, ke kelas 1 apabila sedang mendapatkan layanan rawat inap ya. Iya benar. Yang bisa itu minimal di kelas 2. Jadi kalau memang misalnya mau dialihkan ke mandiri, silahkan Bapak Ibu. Ya. Terjawab ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kan ini Kak Betseba Triana, memang masih bayi nyonya Kak, itu gimana caranya? Iya Kak, jadi kalau untuk bayi nyonya, apabila si adik bayi tadi sudah mempunyai kartu keluarga, sudah terdaftar namanya di kartu keluarga Ibu Betseba, silahkan melapor ke BPJS Kesehatan ya. Atau melalui Pandawa di 0811 8165 165. Oke. Udah banget ya Bang ya? Itu update di JKN atau ke rumah sakit Kak? Ya, langsung ke BPJS ya, itu bisa langsung datang ke kantor dengan membawakan KK terbaru atau melapor melalui WhatsApp di Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165. Nah ini terbalik nih Rip, tadi kan Kak Kopi Gula Aren nanya dari PBI ke Mandiri. Nah ini Kak mana nih tadi? Kak apa tadi itu? Yang Nah ini Kak Ozi. Cara ngubah mandiri ke gratis gimana? Nah, jadi coba balik aja nih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang BPJS-nya mandiri mau dialihkan ke gratis, itu kan berarti dibayar sama pemerintah ya. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa mulai dari awal dulu nih, dari perangkat desa dulu, bisa diminta untuk persyaratan lebih lanjut karena tiap daerah punya kebijakannya masing-masing teman-teman. Ada yang dialihkan ke dinas sosial ataupun dinas kesehatan. Jadi bisa berkoordinasi dengan kelurahan ataupun kantor desa terdekat. Nah nanti dikumpulin dulu tuh data-datanya, dan ketika data Bapak Ibu itu eligible untuk dinaikkan menjadi PBI, maka itu melihat ketersediaan anggaran dan juga eligible-nya Bapak Ibu sekalian ya. Nah nanti pasti diaktifkan. Tapi itu sekali lagi kami jelaskan, itu di luar ranahnya BPJS Kesehatan ya Bapak Ibu. Itu pure bantuan dari pemerintah, dan prosesnya itu juga mengikuti mekanisme yang dibuat oleh pemerintah. Masing-masing Pemda. Ya? Yes, benar. Oke, semoga menjawab ya. Ini ada dari Kak Cahaya, Garcia Boru Sipakar. Oke. Apakah kita bisa langsung periksa ke UGD rumah sakit apabila kategorinya emergensi? Bisa. Yes. Ya, jadi kalau misalnya kita sedang dalam kondisi emergensi ataupun gawat darurat, namanya juga ke UGD kan? Unit gawat darurat. Nah, kita bisa langsung ke IGD ya. Tapi kondisi gawat darurat itu kan dia kembali lagi ke dokter yang memeriksa. Apabila nanti dokter mengatakan tidak emergensi, maka akan dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di tempat Bapak dan Ibu terdaftar, baik itu di puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Nah, kategori emergensi itu gimana sih? Nah, ini izin kita jelasin ya Kak. Kategori emergensi itu menurut Peraturan Presiden Nomor 82 serta Permenkes Nomor 47 tahun 2018. Kondisi gawat darurat itu adalah yang mencakup keadaan yang beresiko tinggi terhadap nyawa pasien, seperti mengancam nyawa, adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi, adanya penurunan kesadaran, adanya gangguan hemodinamik atau memerlukan tindakan segera, gitu ya. Oke, semoga menjawab ya Kak. Semoga menjawab ya. Oke, ini lagi ada Andini tadi udah. Kayaknya udah Andini. Oke, terusnya dari Kak Debbie Pane izin bertanya, gimana cara kita membuat BPJS buat baby yang baru lahir, baby mandiri? Jadi bisa Kak, silakan langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan kita yang terdekat dengan membawa surat keterangan lahir. Nah, tapi biasanya kalau kakak lahiran di rumah sakit nih, dibantu daftarin tuh biasanya. Iya, biasa langsung daftarin ya kan? Dibantu daftarin dari rumah sakit. Nah, tapi kalaupun belum terdaftar, silakan kakak membawa surat keterangan lahir, kartu keluarga, serta itu tadi kelasnya, dan nanti akan disamakan dengan kelas terdaftar dari orang tuanya itu. Yes, terjawab ya Bapak Ibu. Oke. Dari Kak Fitman, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dari mana caranya daftar BPJS gratis Kak? Nah, waduh.
Jelasin lagi Rip. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar ke BPJS gratis, teman-teman bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, bisa mulai dari kelurahan ataupun kantor desa, karena masing-masing daerah punya kebijakannya masing-masing teman-teman, dan itu di luar ranahnya BPJS Kesehatan. Jadi bisa langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat aja ya teman-teman. Oke. Oh, Kak Aisyah Sri tadi izin nanya sekali lagi. Boleh Kak. Nah ini Kak Cahaya, tapi kalau masalah radang tulang persendian bisa nggak Bang? Bisa kalau memang indikasi medis, tapi kalau memang tidak dalam kategori emergensi, kakak lebih baik periksa di FKTP terlebih dahulu gitu ya, ke klinik puskesmas yang terdaftar di kartu JKN kakak ya. Benar. Selanjutnya nih Bang, ada dari panggil aku Manda. Halo Kak Manda. Kak, kalau satu kakak sudah pisah, kakak pindah tempat, itu BPJS masih aktif atau gimana? Itu BPJS Mandiri. Kalau Mandiri pasti masih aktif Kak. Ya. Yang diperlukan paling cuma nanti update data kepesertaannya aja. Ya, bisa lapor ke Pandawa ya. Yes. Di 0811 8165 165, atau kalau memang dekat dengan kantor BPJS Kesehatan bisa langsung lapor ke BPJS Kesehatan dengan bawa kakak terbaru ya Kak ya. Yes. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang. Nah ini dari Kak Boris Pakar tadi. Apa Tapi tuh? soalnya udah 2 tahun saya diperiksa di puskesmas tapi nggak ada perubahan. Saya minta rujukan ke rumah sakit nggak dikasih. Nah izin Kak, rujukan itu memang tidak boleh atas permintaan sendiri. Gitu Iya. ya. Di puskesmas ataupun klinik nanti kakak akan dirawat di situ Kak. Itu dirawat dulu. Tapi kalau memang ternyata setelah tidak ada ininya, Butuh tindak lebih lanjut spesialistik, pasti akan dirujuk ke rumah sakit tadi ya. Kak, saya kok dinonaktifkan itu nggak lagi yang PBI. Rip, banyak nih yang PBI. banyak Boleh, banget ya. boleh. Ini ada juga nih Kak Intan. Kak, kok saya dinonaktifkan ya? Aktifkan. Kak, ini saya lagi mengaktifkan BPJS pemerintah sama orang. Kira-kira itu amanah nggak? Waduh. Tunggu. Kak, saya kan lagi ngaktifkan PBI pemerintah sama orang. Orangnya ini siapa Kak? Orangnya ini calo atau memang dari pemerintah daerah? Kak, izin Kak kami jelasin ya. Kalau PBI itu adalah penerima bantuan iuran Yes. yang ditanggung, di cover oleh masing-masing pemerintah daerah. Bisa daerah, bisa provinsi ataupun Pusat. Nah, Yes. kalau ketiganya ini bukan dari, kalau orang yang kakak daftarin itu minta tolong daftarin bukan dari ketiga orang ini, hati-hati Kak. Iya. Karena PBI ini sebenarnya kan namanya juga penerima bantuan iuran. Harusnya kan gratis, tidak ada pungutan biaya sepeser pun ya. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengiming-imingi bayar segini supaya supaya dia ditanggung ke PBI, kami bisa pastikan itu hati-hati aja ya Kak. Ya, bisa jadi itu penipuan gitu. Kakak mending langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Benar. Untuk tindak lanjutnya itu gimana? Kayak saya pengen didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran yang lebih eligible gitu, yang lebih legal caranya, tidak melalui cara-cara yang tidak dihendaki gitu Iya, ya Kak ya. benar. Intinya kalau misal PBI itu gratis itu ya. Nah, jadi kalau misalnya PBI itu udah terdaftar nih, tapi tiba-tiba memang kalau misalnya PBI itu saya melihat dari anggaran yang tersedia dari pemerintah daerah setempat ataupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Jadi pasti akan ada filter lagi tuh untuk masyarakat-masyarakat yang dinilai udah mampu ataupun memang yang juga lagi untuk dibantu gitu kan. Oke, nah jadi ketika waktu itu diaktifkan, berarti kan memang ada persyaratan-persyaratan yang memang mungkin sudah tidak tersedia lagi nih untuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan lagi nih atau mengajukan lagi ke pemerintah daerah setempat. Nah, nanti tinggal dilengkapi aja persyaratan-persyaratannya. Biasanya kalau misalnya udah pernah terdaftar, dia nggak perlu banyak lagi sih, tinggal nanti diupdate lagi datanya. Ketika memang eligible ya bisa langsung disambung lagi PBI-nya. Jadi bisa teman-teman koordinasiin aja ke pemerintah daerah setempat itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari yang satu ke satu gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian itu bisa langsung ke BPJS cabang
terdekat ya teman-teman, ataupun mal pelayanan publik. Karena kalaupun memang ada update siapa-siapa aja yang masuk di KK yang terbaru gitu kan. Nah, jadi ketika memang sudah dilaporkan dan sudah disinkronkan, ketika memang dia satu kelas itu pasti nanti bakal sama tuh, nanti bakal terdaftar juga di akun mobile JKN-nya gitu ya. Jadi dilaporkan aja dulu ke BPJS terdekat ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih dari Kak Aisyah Sri lagi. Pak, jika seandainya kartu PBI BPJS tidak dipakai selama 3 bulan, atau apakah dinonaktifkan? Nah, BPJS Kesehatan, kalau segmen PBI ini teman-teman, dia itu dinonaktifkan ketika memang anggarannya itu ada penyusutan ataupun Bapak Ibu sekalian itu dinilai sudah tidak eligible untuk dibantu. Nah, jadi kalaupun memang semasa 3 bulan itu kalian nggak pernah menggunakan, ya selama masih ada anggarannya dan memang tetap eligible untuk dibantu, pasti tetap aktif kok, nggak dinonaktifkan. Jadi nggak usah takut ya teman-teman. Kalaupun memang dinonaktifkan, nanti teman-teman bisa mengajukan kembali tuh untuk diaktifkan kembali, untuk mempertimbangkan kembali untuk diaktifkan. Jadi teman-teman bisa terdaftar sebagai peserta PBI lagi. Oke, semoga menjawab ya Kak Aisyah. Oke, selanjutnya dari Kak Devisun 2, @Devisun 2. Kak, kalau kelas 3 pindah ke kelas 1, apa bisa nanti dipindah lagi ke kelas 3 kalau keadaan tidak memungkinkan? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya mau pindah kelas, kita harus tahu dulu ya, kita itu harus berada di kelas tersebut itu selama 1 tahun dulu, baru bisa pindah kelas. Jadi ketika memang Kak Davidson 02 Davidson mau pindah nih, berarti kakak harus pernah menjadi di kelas 3 itu selama 1 tahun dulu, baru pindah mengajukan ke kelas 1. Dan ketika nanti memang mau pindah lagi nih, nah berarti harus tunggu di tahun depan lagi gitu ya. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya dari Kak Mah Opi. Maaf mau tanya, saya udah pensiun, terus BPJS-nya pindah jadi BPJS Kesehatan gratis. Enggak, maaf ya. Nah, kalau misalnya Mas Opi udah pensiun dan memang sudah tidak ditanggung lagi sama perusahaan, biasa itu dia posisinya masih nonaktif. Jadi teman-teman, kalau misalnya perubahan segmen itu mau ditanggung sebagai ditanggung oleh pemerintah, teman-teman bisa ajukan dulu ke pemerintah daerah setempat. Nah, jadi nanti dari kelurahan ataupun dari kantor desa untuk didaftarkan. Ketika memang eligible pasti nanti dibantu kok sama pemerintah. Oke. Jadi coba diajukan aja dulu ya Mah Opi. Oke, selanjutnya dari Baby Amira. Nah, jadi pertanyaannya gini teman-teman. Kak, saya sudah lunasi tunggakan 19 bulan, tapi ada denda rawat inap tingkat lanjut, itu bagaimana Kak jika digunakan? Nah, jadi teman-teman, karena Kak Baby Amira ini kan sebelumnya itu menunggak, jadi ketika memang melunaskan secara kontan mendapatkan punishment selama 45 hari. Tapi itu cuma notifikasi aja Kak, bukan denda yang benar-benar denda. Tapi denda itu dikenakan ketika kakak melakukan pengobatan dan menggunakan rawat inap. Tapi ketika rawat jalan, ketika memang hanya meminta obat, itu dilayani seperti biasanya dan tanpa ada denda. Jadi itu hanya berlaku ketika kakak Baby Amira mengalami rawat inap ya. Semoga menjawab ya Kak Baby Amira. Oke, selanjutnya nih ada juga pertanyaan dari Kak user 9681196175372. Oke, pertanyaannya gini teman-teman. Pak, saya BPJS Mandiri, tapi udah 4 tahun enggak bayar karena sudah tidak mampu bayar. Nah, jadi gimana tuh solusinya? Karena saya sudah lansia, sudah tidak bekerja lagi. Gimana Pak? Nah,
Jadi teman-teman sekalian, kalaupun memang yang namanya itu tunggakan itu melekat di diri masing-masing peserta. Jadi ketika walaupun nanti teman-teman sekalian itu udah dibantu nih sama pemerintah untuk tidak membayar iuran per bulan, akan tetapi yang namanya tunggakan itu tetap melekat. Jadi teman-teman bisa mencicil, karena kita ada program juga yang namanya itu program rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan simulasi untuk pembayarannya tuh. Nanti bisa aja langsung di-download di mobile JKN. Nah, jadi di situ nanti udah dikasih simulasinya gimana-gimananya. Misalnya teman-teman ambil yang 6 bulan berapa bayarnya, misalnya ambil yang 4 bulan berapa bayarnya. Kalaupun memang masih bingung, nanti teman-teman bisa datang langsung ke BPJS Kesehatan terdekat. Jadi nanti bisa dibantu sama teman-teman telecollecting kita. Dan kalau misalnya tadi kayak kata Kak User nih, udah nunggaknya itu selama 4 tahun, tapi udah diberi keringanan oleh BPJS Kesehatan, teman-teman cuman harus bayar 2 tahun plus 1 bulan berjalan, atau 24 bulan plus 1 bulan berjalan ya. Nah, jadi dengan keringanan-keringanan itu semoga teman-teman merasa terbantu untuk membayar. Karena kan kalaupun memang Bapak User 9681 ini mau melakukan berobat, kalaupun memang melunasi terlebih dahulu kan lebih ringan daripada biaya obat yang sekarang kan, gitu kan. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Abang Guru. Bang, saya mau masuk BPJS suami, itu gimana caranya Bang? Nah, berarti ini kakak BPJS suaminya berarti bekerja ya sebagai PPU ya, penerima upah. Nah, jadi teman-teman bisa langsung mengajukan aja tuh dari HR tempat suami bekerja. Jadi nanti tinggal didaftarkan oleh HR-nya. Jadi kakak bisa langsung ditanggung oleh suami gitu ya, karena suami kan kalau misalnya orang pekerja itu dia bisa menanggung 1 istri plus 3 anak teman-teman. Jadi di update aja ya ke HR-nya teman-teman. Oke, selanjutnya Bang. Apa lagi tadi pertanyaan Rip? Pertanyaannya dari Kak Agung nih Bang, belum nih Bang. Mana? Kak Agung. Kak, kalau BPJS kartunya hilang, bikin laginya perlu surat keterangan hilang kah? Yap. Izin Kak. Jadi kalau misalnya kartu JKN hilang, cukup pakai KTP aja Kak? Yap, benar. KTP aja ya, kartu tanda penduduk. Nah, karena kita sudah sinkron data dengan Disdukcapil. Yes. Nah, jadi nggak perlu lagi cetak-cetak kartu baru, oke? Atau kita punya yang namanya KIS Digital, Kartu Indonesia Sehat Digital yang bisa di-download di mobile JKN. Nah, jadi caranya tuh gini Kak. Yep. Ini kami kasih tunjuk ya. Ya. Ini kakak buka aplikasi mobile JKN. Oke. Nah, di sini ada kartu. Nah, ini kakak tinggal klik. Nah, ini langsung muncul nih kartu digitalnya, ya. Nih nanti di sini ada data-data kita Kak. Oke, sip. Yes, mudah banget ya Bang. Yes. Oke, dari Baby Amira nih Bang. Tadi dia nanya kalau misalnya dia kan baru bayar nih Bang. Jadi ada notif tuh Bang, denda rawat inap tingkat lanjut. Nah, jadi dia nanya lagi nih Bang, jika kita rawat inap, dendanya itu perhitungannya gimana Kak? Kan maksimal 12 bulan, sedangkan saya 19 bulan. Jadi hitungannya nanti akan langsung kelihatan kok Kak, nanti dari rumah sakit akan mengeluarkan rinciannya. Tapi untuk perhitungannya itu 5% dikali biaya rawat inap dikali bulan tertunggak. Oke Kak, gitu ya. Nah, terjawab ya Kakak. Dan itu berlakunya 45 hari aja Kak, dan 1 kali bayar. Ya, itu aja. Kalau sudah lewat 45 hari setelah masa denda rawat inap, nanti tidak akan muncul lagi kalau kakak rutin membayar iuran setiap bulannya. Yes, sebelum tanggal 10. Oke, selanjutnya nih Bang, dari yang Abang Burung nih Bang. Abang Burung. Tadi udah nanya itu kayaknya. Iya, dia nanya kan Bang, gimana cara pindahin ke biar ditanggung sama suami. Nah, jadi suaminya pekerja ya? Kata dia tidak perlu ke BPJS lagi ya Pak? Nggak perlu Kak, kita nggak perlu ke BPJS. Jadi nanti suaminya tinggal melapor aja ke BHIC, HRD, Badan Usaha. Nanti akan diedit dan
dipindahkan kakak melalui aplikasi EDABU, Elektronik Data Badan Usaha. Nah, Yes. kalau status suaminya aktif dan iuran badan usahanya sudah terbayar, tanggungan otomatis akan langsung aktif ketika sudah dialihkan. Gitu kan. Terjawab ya Kak Baby Amira. Oke, Baby Amira. Iya, Kak Baby Amira juga itu. Makasih, baik, terima kasih jawabannya. iya. Sama-sama ya, Kak. Sama Kak. Oke, terus Kak Lin, Bang, kami punya BPJS kelas 3, tapi mau ganti ke kelas 1 atau 2, bisa nggak ya? Kalau melalui rumah sakit langsung bisa nggak, Bang? Izin Kak, kalau dari rumah sakit tidak bisa. Iya. Gitu, karena Kakak BPJS-nya kan kelas 3. Nah, ini kami mau izin bertanya Kak, BPJS kelas 3-nya itu segmennya PBI atau Mandiri? Gitu ya. Ya. Kalau yang Mandiri, Kakak bisa beralih ke kelas 1 ataupun kelas 2 apabila kakak sudah 1 tahun terlebih dahulu berada di kelas yang sama. Yes. Jadi kakak di kelas 3 ini sudah 1 tahun dan akan berlaku di bulan berikutnya apabila sudah kakak alihkan, gitu ya. Ya, benar. Selanjutnya nih Bang. Dari mobile JKN aja Kak, ya. Iya, mudah banget. Perubahan data peserta nanti di situ pilih kelas 2 ataupun kelas 1 ya. Gitu. Yes. Nah, dari Bang Edelberto JR nih Bang. Dalam satu kakak ada yang aktif karena kerja, sedangkan yang lain PBI, namun sudah tidak aktif. Apakah masih bisa aktif? Aktifnya mau di segmen apa Bang? Kalau di segmen Mandiri bisa silahkan lakukan pendaftaran melalui Pandawa di 08118165 Kalau mau diaktifkan lagi PBI-nya silahkan berkoordinasi dengan Pemda setempat ya Bang. Yes, benar. Berjawab ya Bang. Oke, selanjutnya Selanjutnya dari Kak Caca. Caca. Kalau BPJS Mandiri nunggak terus mau keluarkan anggota lain karena sudah menikah apa bisa? Dilunasi dulu Kak, karena kalau misalnya perubahan data. Iya, perubahan data itu dia status pesertanya harus aktif gitu ya. Ya. Jadi silahkan dilakukan pelunasan terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak bisa dilunas secara langsung, coba pakai rehab aja Kak, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Itu bisa coba didaftar melalui mobile JKN. Jadi program rehab itu apa? Program cicilan. Jadi nanti akan dicicil sesuai dengan kemampuan finansial kakak. Nanti ada simulasinya. Silahkan coba dites aja dari mobil JKN ataupun melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti akan dibantu daftarkan oleh petugas telecollecting kita ya Kak. Benar. Terjawab ya Kak. Selanjutnya nih Bang, ada dari Fitriani nih. Fitriani. Kak, gimana caranya ngalihin BPJS yang dari perusahaan ke Mandiri? Sudah nonaktif belum? Sudah resign atau habis kontrak? Kalau masih di perusahaan ya sudah sebaiknya memang ditanggung oleh perusahaan dulu Kak. Tapi kalau memang sudah keluar, resign dan sudah habis kontrak dan lain sebagainya, bisa melalui Pandawa, Mobile JKN ataupun bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya Kak. Yes, benar. Terus Kak, gimana cara pisah BPJS sama orang tua karena udah pisah kakak? Silakan melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat Kak ya, dengan membawa kakak terbaru. Yes. Pastikan tidak ada tunggakan ya Kak, supaya administrasinya bisa lancar ya. Benar. Kami orang tebing tinggi Bang. Halo Kakak. Kak Lin, Mandiri Bang. Sekarang kami ada tunggakan rencana bulan 2 mau pembayaran. Ya semoga dilancarkan pembayarannya Kak ya. Amin. Kak Lin. Kak Lin, orang tebing tinggi. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Mamahnya Dara. Halo Mamanya Dara. Kak mau nanya, kalau mau nambah anggota BPJS itu caranya gimana ya? Terus itu nanti kena bayar kah? Kena bayar ya gimana? Nah ini mau nambah anggota keluarga di segmen apa dulu Kak? Segmen Mandiri kah atau yang segmen dari badan usaha atau yang dari PNS atau gimana? Coba boleh dijelasin dulu Kak. Coba dijelasin ya Kak. Itu. Ini Kak Lani tadi ada bertanya ya Kak Lani. Kak Lani. Belum. Kak kalau kena denda berapa jumlahnya? Denda apa nih Kak? Denda atau tunggakan? Nah kalau tunggakan itu adalah iuran yang tidak terbayarkan di bulan-bulan sebelumnya. Nah kalau denda itu adalah ketika kakak selesai membayarkan tunggakan maka akan muncul namanya denda layanan rawat inap. Yes. Ya, kalau kakak rawat inap nanti akan dikenakan denda. Ya, dendanya itu besarnya seberapa? Besarnya itu adalah 5% dikali biaya rawat inap dikali berapa bulan menunggak. Nanti akan ada perhitungannya langsung dari rumah sakit. Nanti akan biasanya langsung ngasih kertas PA untuk pembayarannya gitu Kak ya. Yap, benar. Dan nominal jumlah yang harus dibayarkan. Yes. Dijawab ya Kakak. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Caca tadi Bang.
Terus Kak, ada anggota yang sudah pisah Kakak, terus dia sudah terdaftar BPJS PBI, tapi dia sekarang bekerja, itu gimana Kak? Nah, sudah seharusnya yang PBI itu dialihkan ke segmen pekerja penerima upah yang dari tempat perusahaan dia bekerja. Nah, nanti dari PIC HRD-nya biasanya akan ada dari orang BPJS Kesehatan akan melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha tersebut. Mana data yang belum sesuai, mana pekerja yang harusnya didaftarkan nanti akan didaftarkan oleh perusahaan tersebut, gitu ya Kak. Jadi PBI-nya nanti mungkin akan dialihkan sebagai dari yang PBI menjadi pekerja penerima upah, gitu. Perhitungannya gimana? Kalau yang pekerja penerima upah itu kan sebenarnya dia lebih bonafit ya, dia di kelas 2 dan bisa menanggung suami ataupun istri serta 3 orang anak sampai usia 21 tahun Kak. Nah kalau dia masih kuliah bisa ditanggung sampai dengan usia 25 tahun dengan syarat melampirkan surat keterangan aktif kuliah setiap tahunnya. Jadi lebih bagus Kakak didaftarkan di segmen pekerja Kak dibanding yang penerima bantuan iuran kan bisa dialihkan ke yang benar-benar sedang membutuhkan gitu. Lebih banyak privilege-nya ya Bang. Oke, mandiri Kak. Tadi Kak mamahnya Dara. Nah, kalau yang mandiri, silakan lakukan ini Kak, penambahan anggota keluarga di Pandawa. Di 0811 8165 165. Pandawa itu adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp, layanan dari BPJS Kesehatan. Kalau mau tatap muka juga bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ataupun mall pelayanan publik yang ada di kota Bapak dan Ibu semua ya. Benar. Selanjutnya nih Bang. Oke, ini tadi udah ya Kak Caca ya. Dan nah ini Rip, Kak bisa dijawab lagi tuh Rip. Tambah kids fashion. Bang, gimana ya KIS non aktif biar bisa aktif lagi? Nah teman-teman, kalau misalnya KIS ataupun PBI itu non aktif, jadi teman-teman bisa mengajukan kembali ke kelurahan ataupun kantor desa terdekat agar coba diajukan ulang ya teman-teman. Kalau memang datanya itu masih eligible, maka nanti akan diaktifkan kembali. Jadi itu juga di luar ranahnya BPJS Kesehatan teman-teman. Coba dikoordinasi aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya Bang, ada pertanyaan dari Kak Siti Khairun. Kak, kalau BPJS-nya ada tunggakan mau ganti ke KIS bisa nggak Kak? Tergantung masing-masing daerah ya Kak. Nanti Kakak coba koordinasikan aja dulu ke daerahnya. Kakak berada di daerah mana, coba koordinasikan dengan kelurahan ataupun ke dinas sosial untuk membicarakan Kak, ini saya mau minta dibantu untuk didaftarkan sebagai PBI, persyaratannya apa saja gitu ya. Benar. Terjawab ya teman-teman. Terus hai, ini cewek Ramadhani. Hai. Kak, kalau penangguhan ketika dibayar tanda apa Kak? Nah nanti kalau misalnya sudah penangguhan itu sudah dibayarkan, nanti misalnya kalau Kakak lihat di Mobile JKN, kalau status penangguhan itu kan nanti warnanya masih merah. Nah ketika setelah berhasil dibayarkan, nanti akan berubah warna menjadi warna hijau dia. Di info peserta Kak di Mobile JKN ya. Benar. Oke. Selanjutnya mamahnya Dara. Oh makasih Kak infonya sama-sama mamahnya Dara. Waduh, ini Bang dari Kak Denisa Rizky nih. Kak Denisa, banyak ya Kak. Kalau sudah punya BPJS Mandiri, mau ganti BPJS pemerintah bisa. Silakan Rep. Oke, teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman ada keluhan terkait PBI ataupun mau mengajukan ke yang ditanggung sama pemerintah, teman-teman bisa koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, bisa dari kelurahan ataupun kantor desa. Jadi itu juga di luar ranahnya BPJS Kesehatan teman-teman, karena itu kan dibantu sama pemerintah melihat anggaran dan juga keeligibelan teman-teman apakah bisa untuk ditanggung oleh pemerintah atau tidak gitu ya. Coba dikoordinasi aja sama kantor pemerintah daerah setempat gitu ya. Ini kayaknya ada kenalan nih Rep. Apa siapa tuh Bang? MS Bayu Angin, Bang Hakim Top. Oke, top. Untung bukan beng-beng ya Bang. Siapa nih Bang kira-kira Bang? Terus Kak ini Kak Si, Kak kalau mau nambah anggota, anaknya udah umur 3 tahun, itu dibayar tunggakan nggak Kak? Jadi namanya bukan tunggakan, ini 3 tahun 3 tahun dari tahun ini, berarti tahun berapa tuh kira-kira? Tahun 2023. Nah, jadi yang wajib Kakak bayarkan itu bukan tunggakan.
namanya ya sebenarnya bukan tunggakan tapi dia menggulung Kak, menggulung iuran yang menggulung karena kakak tidak mendaftarkan bayinya semenjak dia baru lahir karena ketentuan itu ada di peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 di mana bayi yang lahir pada kelahiran 2018 ke atas, Desember 2018 ke atas, maka wajib statusnya didaftarkan ke BPJS Kesehatan ketika ia lahir. Nah, ini kan sudah 3 tahun, ya kan belum didaftarkan. Jadi yang di BPJS Kesehatan itu apabila ada tunggakan yang wajib dibayarkan itu adalah 2 tahun dan 1 bulan berjalan. Jadi nanti kakak wajib bayarnya itu menggulung di 2 tahun dan 1 bulan Kak, gitu ya? Yap, benar. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Oke. Terus dari Kak Sultan Sawit. Dulu BPJS saya dari pemerintah aktif tapi tiba-tiba nonaktif. Untuk mengaktifkannya kembali gimana Kak? Oke, sekalian menjawab pertanyaan dari Bang Amri Tanjung. Bang Amri Tanjung, siap. Jadi teman-teman kalau misalnya pengajuan menjadi bantuan pemerintah ataupun penerima bantuan iuran oleh pemerintah, teman-teman bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat teman-teman. Bisa dari kantor kelurahan ataupun kantor desa karena tiap daerah punya kebijakannya masing-masing. Jadi dan itu juga di luar ranahnya BPJS Kesehatan ya teman-teman. Jadi bisa langsung dikoordinasi aja. Ketika data teman-teman itu eligible untuk dibantu, pasti dibantu kok sama pemerintah kita. Oke, terjawab ya teman-teman. Oke, ini ada yang bergabung-gabung kita kasih perlu Kak Risma Sinaga sudah bergabung. Halo Makasih, Kak. Banyak nih yang udah bergabung nih. Terus ada jangan lupa di follow ya. Ya, jangan lupa di follow. Kak Asi sudah bergabung, Kak Cika sudah bergabung. Makasih Kak yang sudah join. Kak Mawar sudah bergabung. Bantu tap-tapnya juga Kak. Jadi nanti kami dari BPJS Kesehatan Pematang Siantar akan melakukan live di hari Rabu dan Kamis. Kemungkinan sore jam 3 ataupun kalau misalnya nanti pagi akan kami umumkan di hari sebelumnya gitu ya. Jadi mana tahu nanti teman-teman ada nih masih yang butuh informasi seputar program JKN, bisa tanya-tanya lagi nih ke kami karena kami dalam waktu 1 jam ke depan akan mencoba untuk menjawab semua komentar-komentar yang ada di akun Siantar Sehat ini. Jadi bantu follow juga TikToknya, nyalakan notifikasinya biar nanti kalau kami live terinformasi ya. Benar. Gitu. Nanti selain dari TikTok, kita juga ada Instagram dengan username yang sama @siantarsehat, siantar_sehat, dan ada channel YouTube kita juga di Siantar Sehat. Nah, channel YouTube itu fungsinya adalah untuk melihat rekaman-rekaman live kami yang lama nih. Jadi yang tahun 2025 itu dan yang sekarang nanti akan ada recapnya, akan kami tayangkan di official YouTube kami di Siantar Sehat. Nah, benar. Oke, ini udah ada mulai pertanyaan lagi. Pak, ada info loker kah? Silahkan coba cek Kak di website BPJS Kesehatan di www.bpjskesehatan.go.id ya. Semoga ada lokernya, coba dilamar aja. Semoga memenuhi persyaratan dan bisa bergabung di kita segera ya Kak ya. Amin. Oke. Kak Aris, BPJS kalau dari perusahaan kelas 1 sudah dinonaktifkan, gimana cara aktifkan ulang? Berarti Kak kalau sudah dinonaktifkan mau daftar ulang ke segmen yang mana? Ke segmen badan usaha yang baru kah? Atau ke mandiri? Nah kalau ke perusahaan yang baru nanti Bapak silahkan berkoordinasi dengan PIC HRD yang baru supaya dialihkan kepesertaannya yang nonaktif menjadi tanggungan badan usaha. Tapi kalau mau yang mandiri itu gampang banget Kak. Boleh coba langsung ke pelayanan administrasi melalui WhatsApp kita di Pandawa di 0811 8165 165 melalui mobile JKN ataupun bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan kita terdekat. Bisa juga melalui mall pelayanan publik. Nah, selain itu kita juga ada kanal yang namanya BPJS keliling ya, Rif. Benar. Jadi kalau misalnya daerah Bapak dan Ibu serta teman-teman yang mungkin sulit terjangkau jauh dari kantor BPJS, mungkin jaringannya juga agak sulit untuk melakukan layanan non tatap muka, silahkan dikabari kami, nanti kami akan melakukan kanal BPJS keliling. Jadi nanti kami yang akan jemput bola ke sana. Kita jemput ya Bang, teman-teman sekalian ini. Oke. Ke mandiri Kak, tapi masih ada tunggakan. Nah, berarti tunggakannya ini yang Kakak sewaktu masih mandiri yang lama ya? Nah, itu wajib dilunasi Kak. Ya, ketika nanti wajib dilunasi tunggakannya lalu didaftarkan kembali ya. Benar. Bang, ada pertanyaan nih Bang dari Kak Weni nih Bang. Kak mau tanya, saya punya 2 BPJS non aktif tapi 2 PT berbeda, apa bisa dicairkan? Waduh.
Ini berarti salah alamat nih mungkin. BPJS-nya mungkin bukan BPJS Kesehatan, Pak. Karena kalau dari BPJS Kesehatan tidak ada urusan cair mencairkan ya, gitu. Mungkin boleh ditanyakan ke instansi kita yang di sebelah di BPJS Ketenagakerjaan ya, Pak. Yes. Oke. Benar. Kita udah mau kayaknya 5 pertanyaan terakhir nih. Oke, teman-teman, nggak terasa nih kita udah mau 1 jam aja ya Bang berbincang. Jadi kita akan pilih 5 pertanyaan terakhir dari teman-teman yang bisa kita jawab, gitu ya. Oke, dari nih Kak Uyai, sebelumnya mandiri, terus nikah sedangkan suami PBPU. Apa saya ikut suami BPJS-nya dan apa ada denda? Nah, izin Ibu, PBPU itu adalah mandiri, pekerja bukan penerima upah PBPU ya. Nah, itu sama dengan mandiri. Kalau mau digabungkan, kalau memang sudah menikah, silakan digabungkan karena memang sudah kewajiban apabila sudah satu kakak. Ya. Dilaporkan ke BPJS terdekat ya teman-teman untuk diupdate. Oke, selanjutnya nih Kak Risaria Dianti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau untuk bedah tumor aterona di pipi, apakah bisa di full cover BPJS? Silahkan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu Ibu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Apabila tidak bisa dilayani di FKTP, maka akan dilakukan rujukan. Semua akan di cover apabila memang sesuai dengan indikasi medis dari dokternya. Benar. Semoga menjawab ya Ibu Risa dan semoga cepat sembuh Ibu. Amin. Oke, dari Kak Kartika nih Bang, pindah domisili apakah harus ke kantor BPJS untuk menonaktifkan BPJS apabila dari Kak Kartika, pindah domisili, apakah saya harus ke kantor BPJS untuk menonaktifkan PBI yang APBD supaya bisa aktif kembali? Berarti kakak ini sebelumnya ditanggung oleh pemerintah daerah ya Kak ya? PBI ya. PBI yang ditanggung oleh daerah. Ya. Kakak berarti mau didaftarkan ulang ke segmen mana Kak? Boleh dijelasin dulu Kak? Ya. Nomor nggak terdaftar di JKN. Maksudnya nomor nggak bisa ke aplikasi JKN. Boleh Kak coba ke ini aja Kak, ke kantor BPJS Kesehatan untuk update nomor handphone terbaru. Kalau mau lebih gampang bisa melalui Pandawa di 0811 8165 165 ya. Untuk update nomor handphonenya. Oke. Dagrat ulang. Dagrat itu maksudnya apa? Dagrat apa itu? Dagrat. Darurat. Kak Fatir, terima kasih sudah bergabung. Kak Beatrice, selamat bergabung teman-teman. Angki, siapa lagi? Oke. Kak Cika nih, BPJS dari pemerintah masih ada nggak Bang? Masih dong. Masih ada. Makasih Kak, bisa lewat WA. Iya, silakan daftar WA. Iya, daftar ulang ke APBD daerah tujuan. Oh iya, untuk daftar ulang ke daerah tujuan ya, berarti mau ditanggung kembali oleh PBI yang daerah baru ya. Silakan berkoordinasi ke kantor kelurahan ataupun kantor desa terdekat yang sekarang ya Kak. Iya, yang terbaru ya. Oke, udah cukup nih Rep. Mungkin udah kejawab semua ya Bang. Iya benar. Oke Kak, silakan lakukan koordinasi ya Kak ya. Iya Kak. Persyaratan buat koreksi data apa-apa aja Kak? Yang mau dikoreksi apa dulu nih? Iya. Yang mau dikoreksi datanya apa dulu? Nomor handphone Kak? Kalau nomor handphone berarti kita perlu nomor handphone baru. Kalau misalnya sudah ubah domisili ya berarti kita perlu KK terbaru ya kan? Oke. Untuk mendukung itu tadi ya. Iya. Oke. Bang, gak kerasa nih Bang, kita udah 1 jam berbincang-bincang. Tapi teman-teman jangan risau, kita akan berjumpa lagi dengan sesi live kali ini tuh di minggu depan ya Bang? Minggu depan di hari Rabu dan hari Kamis. Yap. Ya, kemungkinan jam 3 sore, setiap jam 3 sore kita akan adakan live, oke? Yes. Jadi teman-teman kalau misalnya pertanyaannya itu belum kejawab, bisa di-follow aja dulu teman-teman. Ya, silakan di-follow di akun Siantar Sehat kita ya. Yes, jadi ketika kami live itu dapat notif, jadi teman-teman bisa langsung join dan tanya-tanya sama kita, oke? Teman-teman jangan berkecil hati karena kalau misalnya kami sudah selesai live, coba di-scroll aja live TikTok yang lain, mungkin ada teman-teman dari BPJS Kesehatan kantor cabang lain yang melakukan live yang sama dengan kami. Namanya searching aja BPJS on air karena itu memang program resmi dari BPJS Kesehatan ya. Yes, benar. Oke, kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau masih ada yang belum terjawab, kita lanjut lagi di minggu depan. Yep. Saya Hakim, saya Arif. Oke, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.